الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي تفرد بالوحدانية وتعزز بنعوت ربانية. اللهم صل على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الحاضرون اتقوا الله في السر والعلانية فإنه مدار كل سعادة. قال تعالى فصل لربك وانhar. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji tiada henti cuma milik Rabbul Ijati yakni Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah untuk Khatimul Anbiya wal Mursalin yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selamanya menjadi teladan untuk kita semua agar kita bisa menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib saya berwasiat dan mengajak mari kita bertakwa kepada Allah sebagaimana mestinya, sebagaimana kita pahami bahwa tiada lagi jalan untuk bisa menggapai ridhonya Allah, untuk bisa menggapai kebahagiaan, kesuksesan di dunia sampai ke akhirat cuma dengan bertakwa kepada Allah sebagaimana mestinya. Dan gambaran takwa itu digambarkan salah satunya di dalam surat Al-Kautsar. Surat pendek tapi maknanya luas. Di antaranya inna a'tayna kal kautsar, aku telah memberimu nikmat yang banyak. Ada mufasir yang mengatakan al-kautsar itu adalah haud, telaganya Nabi yang berada di surga. Ada juga mufasir yang mengatakan al-kautsar itu tingkatan atau level imannya seseorang. Ada juga yang mengatakan bahwa al-kautsar itu menurut mufasir adalah memang beragam nikmat yang dititipkan Allah kepada kita semua. Nah, di dalam kitab Muqashafatul Qulub karangan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali yang memang itu adalah kitab tasawuf yang mana sebagian orang itu merasa jijik dan najis dengan istilah tasawuf, padahal tasawuf, definisi tasawuf itu adalah ilmu yang membahas masalah akhlak yang jelek harus ditukarkan dan diganti dengan akhlak yang baik, atau istilah lainnya adalah tazkiyatun nafs, membersihkan nafsunya sebagaimana firman Allah ku anfusakum, jagalah nafsumu, jagalah dirimu. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan bu'istu liutamima makarimal akhlak, aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi mengamalkan ilmu tasawuf itu tidak ada salahnya. Berarti kita sama dengan mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai gambaran bahwasanya memang kita itu telah dititipkan Allah beragam nikmat yang begitu banyak. Buktinya salah satunya selain daripada kita sering kita dengar firman Allah, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat mana lagi yang bakal kita dustakan? Nikmat mana nurek dibohongkeun? Mana nikmat anu moali aku? Semuanya titipan dari Allah. Wa in ta'udu nikmatullah la tuhsuha. Jikalau engkau mau menghitung beragam nikmat dari Allah tak akan mampu bisa dijumlah saking banyaknya. Salah satunya di dalam kitab Muqashafatul Qulub dikatakan dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud bahwasanya innallaha iftara minal ayyami arba'atan wa minasyuhuri arba'atan wa minan nisa'i sabiqatun ilal jannah arba'atan wa arba'atan ilaman istaqat alaihin nar. Sesungguhnya Allah di setiap tahunnya memilih 4 hari dari kesemuanya hari. Lalu Allah itu memilih 4 wanita, 4 perempuan yang pertama kali masuk surga. Tenang, tidak akan dibahas semuanya karena sudah diwanti-wanti, gak usah banyak-banyak. Lalu kemudian Allah akan memilih 4 orang yang pertama kali dirindukan oleh surga. Nah, diambil singkatnya saja,
sebagai bukti bahwasanya Allah memberikan kepada kita semua nikmat yang banyak, yakni bahwa di setiap tahun Allah memilih 4 hari yang istimewa untuk kita semua. Yang pertama adalah Yaumul Jum'ah, Sayyidul Ayyam, rajanya hari, yakni hari Jumat, allati la yuwafiquhun nas sa'atan fihi wa sa'alallah a'tahullah jami'a hajatihi, di mana di hari Jumat itu disembunyikan salah satu waktu yang apabila pada waktu tersebut hamba Allah berdoa dan memohon kepada Allah dengan seluruh adab dan keikhlasannya, dengan segala kebutuhannya, maka dijamin akan dikabulnya oleh Allah jika tahu pada hari Jumat. Nah, kebetulan sekarang hari Jumat. Lalu kemudian yang kedua, nikmat yang Kautsar itu seperti apa? Digambarkan di sana selain hari Jumat. Yang kedua adalah Yaumul Arfah, yaitu tanggal 9. Tanggal 9 itu masuk pada hari 10 yang diistimewakan oleh Allah. Bahkan wa id wa'adna Musa salasina lailatan summa wa atmamna asran, kalau nggak salah ayatnya, redaksinya. Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa itu genap 30 hari, lalu disempurnakan 10 hari berikutnya. 10 hari yang dimaksud adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Nah, tanggal 9-nya itu waktunya wukuf. Di sana Allah sampai yubahi ala malaikatihi, mengagungkan, menyombongkan, membanggakan hamba-hamba Allah yang wukuf pada tanggal 9 itu. Bahkan sampai hamba-hambanya itu bersedekah, bahkan kusut dengan debu dan lain sebagainya, membanggakan. Bahkan ushidu ya malaikati bi anni qad ghafartu lakum, saksikanlah oleh kalian wahai malaikat bahwa sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Berbahagialah orang yang diberikan rezeki mampu untuk wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah. Semoga yang belum, semoga disegerakan oleh Allah bisa beribadah haji nanti ke Mekah. Amin. Lalu kemudian nikmat yang Al-Kautsar itu yang luas itu apa coba? Yang ketiga itu adalah Yaumun Nahar, Yaumul Adha, hari penyembelihan, hari kurban, yang mana itu tidak semua. Hanya pada Yaumul Kurban itu atau hari Idul Adha itu hari di mana penyembelihan, manakala seseorang berkurban dengan hewannya, lalu pada awal kotrotan min kotroti kurban ini, awal tetesan daripada darah yang pertama kali diteteskan oleh hewannya daripada saat penyembelihnya, maka pada saat itu pula mulai habis dan keluar dosa-dosanya orang yang kurban itu, mudhahi itu. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang belum bisa disegerakan oleh Allah, bisa menyusul ikut beribadah kepada Allah lewat cara berkurban. Kalau yang memang belum mampu, ya diusahakan berkurban dengan tenaganya, dengan waktunya, keikhlasannya, membantunya. Jangan cuma dengan komentarnya, karena dimanapun yang merusak itu yang cuma bisa komen jeleknya saja, ikut kontribusi tidak. Itu di mana-mana namanya rakyat plus 62, lebih banyak komentator daripada actionnya. Lalu kemudian yang terakhir adalah yang dimaksud Al-Kautsar itu adalah Yaumul Fitri, Yaumul Idul Fitri, hari Lebaran Idul Fitri, itu hari keempat. Jadi nyatanya lebih gede Idul Adha daripada Idul Fitri. Idul Fitri itu nikmat gede juga, Al-Kautsar juga. Kenapa? Karena di sana ada surur. Apa itu sururnya? Kebahagiaan ke dalam hati. Bagaimana tidak? Dikarenakan pada saat Idul Fitri terhapus dosa-dosa kecil apabila memenuhi syarat-syaratnya. Hak secara hakul adami bisa saling membebaskan. Lantas setelah kita menyadari bahwa kita dititipkan oleh Allah beragam nikmat yang banyak, yang sebagaimana tadi dipahami sulit untuk menghitungnya dan sulit untuk menyadarinya, bahkan masih ada juga orang yang merasa bahwa belum dikasih nikmat yang gede oleh Allah. Maka lanjutnya, ayat selanjutnya adalah fasalli li rabbika wanhar, maka sholatlah. Sedangkan sholat itu ada sholat jasad, ada sholat hakikat, ada sholat wusta, hafidu ala sholawati wa sholatil wusta. Begitu.
Sedangkan yang kita ketahui bahwa momen Idul Adha ini mengajarkan keikhlasan. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa innama arwahuha wujudul ikhlas. Amal apapun itu hanya bentuk yang kosong belaka tanpa nyawa, sedangkan jiwanya berada pada ikhlas. Di sanalah kita diajarkan kenapa ada sa'i, di sanalah diajarkan kenapa kita ada kurban. Jadi bukan cuma kerja keras, melainkan di sana harus ada keikhlasan. Bukan cuma ikhlas, melainkan di sana ada kerja capeknya, fisiknya. Lalu yang terakhir, yang namanya beramal, yang namanya kebaikan, pasti selalu ada yang mengganggunya, yang membencinya, membisikinya, menghalang-halanginya. Pasti itu sudah jelas. Makanya selanjutnya, ayat selanjutnya, inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membencimu, menghalang-halangimu dari kebaikan, huwal abtar, dialah orang yang abtar, terputus dari rahmat Allah. Keunwe nongewa ka urang mentong didenge, diajar tapa, lurus-lurus aja, itu urusan Allah. Allah maha adil, yang baik pasti diapresiasi, yang salah pasti dihukum. Itu definisi adil. Yang jelas tugas kita hanya bertakwa kepada Allah sebagaimana mestinya, baik takwa secara mahdoh, entah itu sholat fardu, saum fardu dan lain sebagainya, entah itu takwa secara ghair mahdoh, yaitu sebagaimana Pak RW tadi bilang, yakni dengan sharing, berbagi, kepedulian antara sesama. Semoga kita senantiasa dibimbing dan diberi taufik serta hidayah oleh Allah, senantiasa bisa bertakwa kepada Allah sebagaimana mestinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, manafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Untuk nanti musafahah dulu, untuk bersalaman, siapa tahu, karena itu pun bersandarkan pada salah satu keterangan bahwasanya apabila ketemu dua telapak tangan maka dihapuslah, maka jatuhlah dosa di antara kedua orang itu. Jadi kita akan saling istibro untuk saling menghapuskan dosa masing-masing.